Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sally Aprilia Faradela dari Prodi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Dengan nomor induk mahasiswa 20191111200012. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas review jurnal yang berjudul Monitoring Kualitas Air pada Tambak Pembesaran Udang Fanami di Situbondo, Jawa Timur. Dikutip dari jurnal Faturizal Ramaputra dan Abdul Manan dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kualitas Air Budidaya yang diampu oleh Ibu Insinyur Sri Utami Madiawati MKes. Adapun isi dari jurnal yang akan saya presentasikan, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua metode penelitian meliputi waktu dan tempat penelitian serta parameter yang diamati. Yang ketiga adalah hasil pembahasan meliputi keadaan umum lokasi, persiapan tambak, pengelolaan kualitas air serta parameter air. Dan yang terakhir keempat meliputi kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Udang merupakan komoditas unggulan dalam perikanan. Beberapa keunggulan yang dimiliki udang fanami antara lain memiliki nafsu makan yang tinggi, lebih tahan terhadap serangan penyakit. Udang fanami juga memiliki pangsa pasar yang baik di tingkat internasional. Kegiatan pembesaran merupakan bagian penting dalam budidaya udang fanami yang harus diperhatikan dengan sangat baik. Manajemen kualitas air merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh para pembudidaya untuk meningkatkan produksi udang fanami. Cara yang ditempuh dapat ditinjau dari faktor fisika, kimia, dan biologi perairan. Di antaranya meliputi kegiatan monitoring, pengelolaan kualitas air, serta perlakuan. Jika manajemen kualitas air ini telah dilakukan secara optimal, maka diharapkan lingkungan tambak udang fanami optimal sesuai dengan kisaran hidup udang, sehingga pertumbuhan udang cepat dan akhirnya terciptalah produksi yang maksimal. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui kondisi kualitas air pada tambak pembesaran udang fanami di Situbondo, khususnya di Balai Budidaya Air Payau Situbondo. Yang kedua adalah materi dan metode. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Budidaya Air Payau Situbondo yang berlokasi di Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Studi ini dilaksanakan pada tanggal 16 Januari sampai 16 Februari 2012. Studi ini menggunakan metode deskriptif. Parameter kualitas air tambak yang dimonitori adalah kecerahan, suhu, salinitas, oksigen terlarut, amoniak, nitrit, alkalinitas, BOD, pH, dan juga plankton. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini meliputi yang pertama adalah keadaan umum lokasi. Tambak untuk pembesaran udang fanami ini memiliki sistem paralel untuk masing-masing petakannya. Tambak dibuat dari beton untuk menjaga lahan dari intrusi air laut dan juga agar waktu persiapan tambak lebih efisien karena tidak memerlukan proses pengolahan tanah. Tambak dilengkapi kincir air yang digunakan untuk menambah oksigen terlarut dengan cara memperluas permukaan sentuhan air dengan udara, dengan menambah percikan air dan membentuk gelombang transversal. Elektromotor kincir adalah satu HP dengan kekuatan 380 volt. Peletakan kincir di dua sisi sudut yang berlawanan sehingga dapat membuat sirkulasi air. Pemasangan kincir ini ditempatkan pada sebelum dan setelah pemasukan air. Jenis kincir yang digunakan adalah kincir kupu-kupu yang mana berfungsi untuk menangkap gas-gas beracun, mensuplai oksigen, serta mengurangi amoniak yang ada di dalam tambak. Selanjutnya adalah persiapan tambak. Kegiatan persiapan tambak udang fanami sendiri meliputi yang pertama kegiatan pengeringan dasar tambak yang dilakukan dengan cara mengeluarkan semua air dan kotoran yang berada di dasar tambak dan dikeringkan selama 4 sampai 5 hari. Selanjutnya pembersihan yang menempel pada dinding dasar tambak dan pemberantasan hama penyakit dengan menggunakan kaporit atau klorin dengan dosis 30 sampai 40 ppm. Lalu ada perbaikan sarana pembuangan dan pemasukan air, selanjutnya ada persiapan sarana atau fasilitas tambak lainnya seperti kincir, pompa, instalasi listrik, dan selanjutnya juga ada pengisian air dan pemberian inokulan plankton. Selanjutnya adalah pengelolaan kualitas air. Pengelolaan kualitas air ini dilakukan dengan pergantian air setiap hari setinggi 10 cm bila keadaan airnya buruk. Selain itu, dilakukan juga pengecekan data kualitas air secara berkala, yaitu setiap 1 minggu sekali. Tambak juga dilakukan penyiponan dengan rentan waktu 1 bulan 2 kali penyiponan. Hal itu dilakukan jika kondisi air bagian dasar sudah sangat buruk.
Nah, selama pemeliharaan dilakukan aplikasi probiotik yaitu setiap 1 minggu 2 kali dengan dosis 1 sampai 2 ppm, tergantung bagaimana pada kondisi udang atau lingkungannya. Jika kondisi lingkungannya buruk, dosis yang diberikan dapat ditingkatkan antara 2 sampai 3 kali dari dosis normal. Selanjutnya adalah parameter fisika. Hasil pengamatan parameter fisika air pada tambak pembesaran udang faname ini meliputi kecerahan dan juga suhu. Monitoring parameter kecerahan dan suhu air dilakukan setiap hari mulai dari tanggal 17 Januari sampai tanggal 9 Februari 2012. Nah, hasil monitoring parameter fisika air ini dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. Suhu air sangatlah mempengaruhi metabolisme makan udang dan juga berpengaruh terhadap daya larut gas-gas termasuk oksigen, serta berbagai reaksi kimia lainnya dalam air. Semakin tinggi suhu air, semakin besar pula konsumsi akan oksigen. Menurut Mintarjo, semakin tinggi suhu, semakin kecil pula kelarutan oksigen dalam air. Sedangkan kebutuhan oksigen bagi ikan semakin besar dengan meningkatnya metabolisme. Suhu pada tambak pembesaran udang faname didapatkan sekitar antara 25,8 sampai 30,4 derajat Celcius. Cuaca pada lokasi studi sangatlah mendukung untuk terjadinya fluktuasi suhu. Fluktuasi suhu yang sangat ekstrim dapat menjadikan nafsu makan udang berkurang. Air yang mengalir di tambak pembesaran udang faname langsung dari air laut masuk ke tambak dan disalurkan ke pipa paralon yang menghubungkan antara pompa mesin air ke tambak pembesaran udang faname. Berikutnya adalah parameter kimia. Hasil pengukuran dari salinitas, DO, pH, serta alkalinitas dapat kita lihat pada tabel 2. Nah, pada tabel 2 tersebut masih dalam kisaran yang bisa ditolerir dalam pembesaran udang faname. Kisaran salinitas antara 20 sampai 28 ppt masih berada pada kisaran salinitas yang dianjurkan pada air sumber untuk kegiatan budidaya udang. Sumber air diambil dari tengah laut dengan jarak kurang lebih 200 sampai 300 meter dari garis pantai. Nilai pH masih optimal karena dalam kisaran 7 sampai 8. Untuk dapat hidup dan tumbuh dengan baik, organisme air seperti ikan dan udang memerlukan medium dengan kisaran pH antara 6,8 sampai 8,5. Demikian pula nilai DO masih berada dalam kisaran yang dianjurkan, yaitu 3 sampai 7,5 mg. Kandungan oksigen terlarut yang baik menurut AMRI adalah 4 sampai 8 ppm. Nilai alkalinitas di tambak pembesaran udang faname masih dalam kisaran yang dianjurkan. Total alkalinitas yang dibutuhkan untuk keperluan perikanan berada pada kisaran 50 sampai 300 mg per liter menurut Holil DKK. Selanjutnya adalah parameter biologi. Hasil pengamatan parameter biologi air jenis plankton pada tambak pembesaran udang faname dapat kita lihat pada tabel 3 di bawah ini. Plankton dapat membantu sebagai stabilisator pada media tambak, yaitu kecerahan air. Kepadatan plankton yang ideal di tambak adalah sekitar 10.000 sampai 12.000 sel per mili. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari data yang didapat, dapat disimpulkan bahwa kualitas air pada tambak pembesaran udang faname di Kota Situbondo, Jawa Timur masih memenuhi standar pertumbuhan udang faname. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.